Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya. Kebaruan insya Allah akan mewarnai proses Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan. Dan ini Bapak sekalian, artinya kita ingin rembuk ini bukan rembuk yang sekedar basa-basi, sekedar ada karena tiap tahun harus ada. Tidak, kita ingin rembuk ini menjadi kesempatan benar-benar untuk merumuskan jalan ke depan bagi pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Dan kebaruan itu tidak memerlukan kemahalan. Kebaruan itu hanya memerlukan keterbukaan. Keterbukaan pikiran, keterbukaan hati untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Dan saya berharap kita semua akan mengikuti Rembuk Nasional ini secara penuh, secara total. Saya juga akan ikut termasuk dalam komisi-komisi dan bukan sebagai narasumber. Saya ikut sebagai pendengar di dalam diskusi-diskusi ini. Semuanya. Nanti insya Allah pejabat eselon 1-2 juga ikut. Kita datang bukan memberi arahan. Kita datang bukan memberi petunjuk. Kita datang justru untuk menyerap, untuk mendengar, dan juga untuk bertukar pikiran. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga di tiap awal tahun kita ketemu. Masalah mari kita koleksi, bukan untuk disimpan tapi untuk diselesaikan. Dan kita harap masalah yang hari ini didiskusikan tahun depan pada saat kita ketemu masalahnya sudah baru. Kalau masalahnya masih sama berarti satu tahun ini tak ada perubahan. Tahun ini kita harus kumpulkan masalah, selesaikan masalah satu-satu. Masalah tidak akan pernah selesai. Masalah akan selalu ada. Yang menjadi tantangan bagi kita adalah memastikan bahwa masalah sama tidak berulang dari tahun ke tahun. Nanti proses rembuk ini juga, Bapak sekalian, yang menjadi fasilitator adalah Bapak-bapak Ibu dari eselon 3 di Kemdikbud. Mereka menjadi fasilitator. Boleh berdiri para fasilitator. Saya di belakang ya sekalian. Nah, kalau lagi berdiri gini kameranya ke sana saja, biar kelihatan di wajah calon-calon fasilitator. Mereka fasilitator dan bersama dengan teman-teman dari non kementerian. Mereka akan bekerja bersama. Jadi Bapak sekalian, belajar dari pengalaman yang sebelum-sebelumnya. Kita ada plenary session, bertemu semua di sini, semua mendengarkan pidato, mendengarkan ceramah. Sesudah itu kita ke komisi, berdiskusi di komisi. Seringkali yang kita lakukan adalah berkumpul di sini, berdiskusi di sana, tetapi belum tentu ada keterkaitan. Dan ketika dibawa lagi ke sini, bagaimana itu dijahit sebagai satu rangkaian. Karena itu mulai sekarang prosesnya, sekalian, prosesnya difasilitasi. Jadi ada fasilitator yang memfasilitasi proses ini, dan kita berharap benar-benar Bapak sekalian, ketika kita mengikuti, boleh saja di kantor jabatan kita bervariasi, tapi di sini posisi kita sama. Semuanya sama-sama peserta Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan. Semuanya harus pakai kartu identitas. Semuanya. Tak penting pangkat dan jabatan, yang penting identitas. Karena barangkali kita terbiasa, your is your identity. Wajahnya adalah identitasnya. Mulai sekarang kartunya adalah identitas. Dengan begitu kita semua sama. Dan kita berharap sekalian, teman-teman yang hadir di sini, kita semua menyadari temanya tahun ini. Pak Sultan Nabi dan Pak Utut, temanya ini sengaja kita ambil tentang barang itu. Karena kita ingin sekali pendidikan menjadi urusan semua. Dan kita semua seringkali berinteraksi dengan masyarakat sipil, sering sekali berinteraksi dengan lingkungan, orang tua, masyarakat umum, tetapi kita perlu mulai sekarang merumuskan bagaimana sebenarnya formula yang pas
bagaimana sebenarnya metode yang tepat sehingga interaksi kita itu menjadi interaksi yang kondusif untuk mengangkat bidang budaya. Seringkali interaksi yang terbangun bukan interaksi yang terencana, karena itu terkadang menjadi interaksi yang terencana. Jadi Bapak-Bapak Ibu nanti bisa hormati, izinkan juga melalui kesempatan ini. Sebenarnya paparan ini rencananya sesudah upacara, tapi karena sekarang langsung saya nanti mukul gong daripada mukul gong dari paparan, jadi saya mohon izin untuk meneruskan sedikit beberapa poin yang ingin kita bahas sama-sama. Pertama, Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang pendidikan, agendanya banyak. Tapi izinkan dalam kesempatan ini saya mengingatkan kembali tentang kerangka strategis yang diikut untuk 5 tahun ke depan. Tujuan kita, visi kita adalah kita menerjemahkan dari nawacita Presiden RPJMN dalam konteks Kementerian dan Kebudayaan, yaitu terbentuknya insan dan ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dilandasi semangat gotong royong. Ini adalah statement yang kita bangun sama-sama, bahwa bukan hanya manusianya, tetapi juga ekosistemnya. Dan membangun ekosistem ini, terus sekalian, penting karena mutu pendidikan harus ditingkatkan terus-menerus. Jika kita hanya konsentrasi pada manusianya, tidak membangun ekosistemnya, maka mutu sulit mengalami peningkatan terus-menerus. Sulit. Mutu itu didorong oleh interaksi antar pelaku, bukan atas aturan. Kami pernah reflektif. Ini tidak ada kaitan dengan refleksi yang nanti ini sampaikan Pak. Itu mungkin maksudnya refleksi itu sambil dibicara refleksi kondisi pendidikan. Mungkin maksudnya gitu. Tapi kembali gini, ekosistem, kalau kita lihat aturan kita, saya sempat berrefleksi, pertanyaan refleksi kita. Jika kualitas pendidikan kita separuh kualitas pendidikan di Singapura, separuh kualitas pendidikan di tetangga kita, undang-undang dan peraturan manakah yang kita lakukan? Tidak ada. Waktu insya Allah kita kalau ditanya, itu tidak ada undang-undang yang kita lakukan. Kalau mutu kita itu rendah, masalah tidak ada. Peraturan juga ada yang kita lakukan dengan mutu yang rendah tidak ada yang dilakukan. Tetapi apakah kita mau anak-anak kita kalah di masa depan hanya karena kita tidak meningkatkan terus-menerus? Yang meningkatkan siapa? Pelaku pendidikannya harus meningkatkan. Saling dorong. Sebagai contoh, mulai tahun ajaran depan. Ini contoh paling mudah saya berikan buku. Buku kita itu ditulis oleh penulis, dicetak, dibagi, lalu digunakan. Setelah digunakan, tahun depan nanti ada buku baru lagi atau buku yang sama digunakan. Pertanyaannya adalah bagaimana membuat mutu buku kita meningkat? Ternyata ketika dilihat sesuai standar bukunya, tapi mutunya tidak meningkat. Kenapa? Salah satunya karena pengguna buku tak pernah berinteraksi dengan penulis buku. Jadi Bapak Ibu sekalian coba cek random buku tulis atau buku teks sekolah, pelajaran sekolah. Cek di dalamnya nama penulisnya. Begitu buku itu ditulis ada namanya. Apalagi kalau pengantar itu tulisannya tim penyusun, tapi tidak tahu siapa dia, tidak tahu bagaimana mengontaknya, dan bila kita sebagai orang tua menggunakan, melihat ada masalah atau ada pertanyaan, tak tahu kemana itu diberikan. Efeknya pelaku ini tidak berinteraksi, mutu rendah, jalan terus. Jadi kalau Bapak Ibu mau memberikan masukan atas sebuah buku, dikirimnya ke Kemdikbud, ya oleh kita ya kita simpan. Tapi tidak kemudian menjadi bahan untuk melakukan peningkatan terus-menerus. Karena itu mulai depan,
Semua buku yang diterbitkan bukan saja mutunya tinggi, tapi dia harus bisa merangsang interaksi antar pelaku. Jadi nanti, Bapak sekalian, buku yang boleh dipakai di sekolah jika penulisnya ditulis lengkap, biografi lengkap, kuliahnya di mana, tahun berapa sampai tahun berapa perkuliahan, di mana kuliahnya, bidangnya apa, lalu alamatnya ada tidak, alamat Facebooknya harus dimasukkan, nomor teleponnya harus ada. Tujuannya apa? Supaya kita sebagai pengguna bisa memberi untuk bayarkan 10.000 atau 15.000 buku berbeda. Jika 1-2% memberikan feedback, buku itu akan mendapatkan input banyak sekali. Lihat negara-negara yang maju, semua bukunya memberikan ruang untuk interaksi. Jadi kita bukan hanya membangun tulisannya, kualitas bukunya, tapi juga kita membangun ekosistem di dalam perbukuan. Dan insya Allah dengan cara seperti itu, mutu buku kita pelan-pelan akan meningkat secara terus-menerus. Itu harapan dari kita membangun ekosistem. Dan Bapak sekalian, ini contoh dengan visi ini. Saya ingin lompat dengan visi ini, tidak ingin terlalu jauh di sini, tapi intinya mari kita bicara ekosistem, bukan saja insan. Dan ekosistem ini mendasar sekali. Kenapa istilah ekosistem? Ekosistem diharapkan bisa mendorong. Dan ekosistem ini kenapa disebut ekosistem? Karena kita berharap ada interaksi antar pelaku. Kalau dalam biologi mungkin untuk hidup memerlukan oksigen agar ada interaksi. Kalau dalam pendidikan supaya interaktif ada informasi. Tanpa informasi tak muncul interaksi itu. Yang berikutnya misalnya, sebagai salah satu langkah yang ingin kita dorong, kita akan meluncurkan dan disampaikan kepada sekalian neraca pendidikan daerah. Nanti Bapak di DPR kami juga membuat neraca pendidikan nasional, Pak. Karena Pak Utut ini berkali-kali memberikan gambaran. Ini uang pendidikan yang masuk itu alirannya bagaimana? Ini selalu ditunjukkan. Sekarang kita akan sampaikan neraca pendidikan daerah. Tujuannya apa? Membangun ekosistem pendidikan. Neraca ini, di dalam neraca ini, kami berharap Bapak-Bapak Kepala Dinas nanti memiliki argumen lebih kuat untuk bisa menambah sumber daya di daerah masing-masing. Jadi Bapak Ibu Kepala Daerah itu punya, ini contohnya. Bagaimana mungkin pendidikan bisa maju jika alokasi sebuah daerah itu tak cukup, tak mencukupi. Ini saya angkanya agak kecil, tapi Bapak Ibu bisa lihat saya gunakan layar di sebelah kanan. Ini neraca ini ukurannya nanti besar, akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian per provinsi dan per kabupaten. Sisi kiri adalah sisi sumber daya, sisi kanan adalah sisi outputnya. Ini masuk sumber daya. Yang warna merah itu APBD, yang warna yang abu-abu APBN. Lalu ini mereka yang berada dalam sistem pendidikan, jumlah guru, siswa, sekolah. Lalu nanti diberikan angkanya, berapa alokasi per siswa per tahun. Dan di sini ketemu daerah yang alokasi per siswa per tahunnya, seperti contohnya Bengkulu ini jumlahnya sekitar 400.000 kalau tidak salah. Saya nggak bisa lihat jelas, sekitar 400.000. Tapi ada daerah yang alokasinya hanya 36.700 rupiah per anak per tahun. Lalu bagaimana kita berharap pendidikan bisa maju jika uang yang kita bayarkan nonton bioskop lebih besar daripada kita berikan pada anak untuk belajar selama 1 tahun? Untuk apa? Untuk kita semua minta kepada DPR per anak per tahun. Dan ada daerah yang alokasi hanya 600.000 per tahun, tapi 600.000 angka kinerjanya jauh lebih tinggi. Jadi bukan otomatis uang yang dimasukkan banyak, lalu hasilnya lebih baik. Tidak. Jadi di sini kita berharap, ini nanti setiap kabupaten dan provinsi terima. Ini baru, ini contoh kabupatennya.
sebelah kiri lagi sekalian. Ya, provinsi sekalian. Nah, ini akan dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia. Lalu berikutnya untuk kabupaten, ini dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di daerahnya. Jadi sekarang masuknya APBN tidak bisa lagi sekedar dalam laporan alokasi pendidikan di daerah. Ini kita coba pisahkan. Lalu ini dulu sekalian ada angka pada huruf, prosentase pada huruf. Di sini adalah indeks pembangunan manusia. Lalu ini adalah hasil sebenarnya. Itu guru ya. Ini adalah guru yang sudah mengikuti sertifikasi dan belum, yang sudah melewati proses atau sudah terkualifikasi, tersertifikasi. Lalu ada angka hasil UKG, uji kompetensi guru di kabupaten itu. Ini akan diberikan. Lalu di bawahnya adalah siswa. Yang warna biru, yang warna abu-abu adalah ini angka partisipasi murni ya. Yang merah itu adalah mereka yang di luar sistem, yang abu-abu yang mereka dalam sekolah. Jadi akan terlihat bilangnya di jalan ini banyak, ini berapa. Masuknya masih penuh, begitu SMA sudah hilang banyak. Lalu di bawah sini adalah kondisi ruang kelas, fasilitas belajar. Yang biru ini aman, yang di tengah ini ada rusak, yang di paling atas warna merah itu rusak berat. Biasanya kalau alokasi rendah rusak beratnya lebih tinggi. Di sini ada rasio guru siswa tingkat SMP, SMA, SD, SMP, SMA, SMK. Lalu yang paling bawah adalah akreditasi di wilayah itu. Tapi sekalian, apa sebenarnya yang diharapkan dari ini? Ya, pemerintah bisa membuat regulasi. Ya, pemerintah bisa mengawasi. Tetapi yang kita ingin bangun sekali lagi, membangun ekosistem itu untuk berinteraksi. Dan kemudian, baik masyarakat maupun pemerintah maupun institusi politik di daerah akan bekerja melihat informasi ini yang akan diupdate setiap tahun. Jadi bapak-bapak yang memimpin pendidikan menghadapi kunci-kunci, terkunci seringkali, alokasi terbatas, minta ini itu serba sulit. Sementara kenyataannya kita menyaksikan bahwa sebenarnya sumber daya itu sering ada, tetapi prioritas tak selalu diberikan di tempat ini. Mulai sekarang kita ingin tunjukkan dan kita berharap bapak-bapak, ibu manfaatkan ini untuk amunisi. Untuk amunisi apa? Amunisi untuk mendorong agar sumber daya ditingkatkan dan sumber daya dipakai secara lebih efisien dan efektif di tingkat daerah. Nah, kita juga nanti akan bikin tingkat nasional. Berapa di tingkat nasional? Berapa yang senyatanya langsung? Berapa yang dipakai untuk kebutuhan dan lainnya? Belum tentu punya kaitan langsung dengan pendidikan. Untuk apa? Menekan kita. Jadi kita hanya menekan diri sendiri. Supaya apa? Supaya berubah. Republik ini kalau tidak serius investasi pendidikan, sulit sekali kita akan memenangkan pertarungan. Tapi kalau kita investasi pendidikan, contohnya yang berada di ruangan ini, kita semua dari ruangan ini adalah contoh mereka yang sudah mendapatkan manfaat investasi pendidikan 3-4 dekade yang lalu, dan kita rasakan manfaatnya ini. Ini contoh Bapak sekalian, kebaruan yang kita ingin dorong, nanti Bapak Ibu semua akan terima itu. Lalu yang berikutnya saya ingin berbagi sedikit tentang perubahan dalam ujian nasional yang sudah dilakukan sejak tahun lalu. Tapi izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan beberapa catatan. Pertama, ujian nasional tidak lagi digunakan untuk menentukan kelulusan. Karena kami masih dengar di berbagai daerah ada laporan mengenai ujian nasional sebagai syarat kelulusan. Ini harus dihilangkan. Jadi kata-kata sinau ben lulus, belajar biar lulus itu enggak. Belajar ya belajar, tapi bukan sekedar UN,
belajar semua mata pelajaran, bukan hanya UN. Dan ini Bapak sekalian, kami kembalikan ke masing-masing satuan pendidikan. Lalu yang tidak kalah penting adalah poin nomor 5, integritas ujian nasional sudah dalam perjalanan, baru dikirim kemarin lewat pos untuk setiap kabupaten, kota, provinsi, hasil ujian nasional, laporan per sekolah. Nah, laporan yang sekarang berubah. Laporannya itu menjadi sebuah kuadran. Kalau dahulu yang dilaporkan hanya satu, yaitu ujian nasionalnya, ini adalah sumbu horizontalnya. Jadi sumbu horizontal itu adalah nilai UN, sumbu vertikal, garis vertikal adalah indeks integritas. Indeks integritas. Nah, kita berharap anak-anak kita berada di posisi kanan atas, nomor 1. Itu keinginan kita. Karena kalau di sini artinya nilainya tinggi, integritasnya tinggi. Kalau di bawah nomor 4, nilainya tinggi, integritasnya rendah. Kalau di sini integritasnya tinggi, nilainya rendah. Yang kasihan itu di sini, Pak. Sudah nilainya rendah, integritasnya rendah pula. Integritas ini artinya kita mengukur kejujuran. Tapi sebenarnya Bapak sekalian, bisa nggak sih kejujuran itu diukur? Kejujuran itu sulit sekali diukur, Pak. Yang bisa diukur itu kecurangan. Kecurangan bisa diukur, karena itu cara mengukurnya 1 minus kecurangan. Jika di tempat itu 25% siswanya menunjukkan pola kecurangan, maka integritasnya 1 minus 25%, maka menjadi 75. Itu cara mengukurnya, kecurangan yang diukur. Coba kita lihat hasilnya seluruh Indonesia. IPA, IPS, SMK untuk SMA. Mayoritas posisinya masih berada di posisi ini. Nilainya mungkin saja baik, tetapi integritasnya rendah. Kuadran 4 ini masih mendominasi. Ini potret kita hari ini. Dan ini artinya kalau tidak diintervensi, kalau tidak diubah, ini adalah wajah masa depan Indonesia. Dan wajah masa depan Indonesia, kita menginginkan wajah-wajah yang berintegritas, bukan wajah yang tak berintegritas. Ini PR. Nanti Bapak Ibu bisa lihat detailnya. Coba kita lihat satu wilayah. Ini contoh hasil sebuah provinsi. Kami mengambil satu provinsi, Provinsi Jawa Timur. Ini di Jawa Timur, Bapak sekalian. Ini adalah rata-rata nilai UN per kota. Tiap lingkaran ini mewakili satu kota. Coba kalau kembali satu slide lagi, Pak. Kembali satu slide. Kalau ini tiap titik mewakili satu sekolah. Jadi kalau ada sekolah nilainya di sini, artinya UN-nya dia dapat 60, kira-kira 60 UN-nya, integritasnya kira-kira 20. Artinya hanya 20% anak di sekolah itu yang menjalankan ujian nasional dengan kejujuran. Yang 80% tidak dengan kejujuran. Itu kalau di sini. Kalau angkanya di sini, artinya UN-nya nilainya sama-sama 60, 70, tetapi indeks integritasnya 90. Itu artinya 10% menunjukkan pola kecurangan, 90% jujur. Ini per sekolah. Ke berikutnya. Ini adalah per kota kabupaten. Jadi kita ambil satu contoh, Kota Malang dan sebuah kota. Ini tidak disebutkan namanya. Malang dan sebuah kota. Ini rata-ratanya. Ketika diambil, ini adalah sekolah-sekolah di Malang yang warnanya hijau. Yang hijau ini sekolah-sekolah di Malang.
Kemudian yang merah adalah sekolah dari kabupaten kota ini. Dan ternyata di kabupaten kota itu ada 5 sekolah yang nilai UN-nya tinggi dan integritasnya tinggi. Artinya ketika kita melihat sebuah daerah itu rata-ratanya rendah, tidak berarti semuanya rendah. Ada sekolah yang berintegritas tinggi, ada yang berintegritas rendah. Tapi Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang kita bisa membedakan. Sama-sama nilai UN-nya 90, beda sekali yang 90-nya di sini dan di sini. Di sini ada ketua panitianya nih, Pak Rektor UNY. Beliau adalah ketua panitia SNMPTN. Ini di SNMPTN kelihatan langsung, sama-sama angkanya 90, langsung dari SMA yang jujur dan dari yang penuh masalah. Bapak sekalian, mulai sekarang kita pastikan 2 bulan lagi ujian nasional, dan 2 bulan lagi insya Allah semua sekolah berada di kuadran 1 dan 2. Jadi Bapak Ibu semua kirim pesan pada semua, ingin kabupatennya terhormat, jangan biarkan contek-mencontek bekerja di sana. Ingin kabupatennya justru dapat nama buruk, malu, maka biarkan praktek ini. Bapak Ibu biarkan praktek ini, namanya hari ini kita tidak tahan, kita tidak munculkan nama-nama itu. Kenapa? Kita tidak ingin mempermalukan siapapun. Tidak ingin mempermalukan siapapun. Yang sudah baik kita sebut namanya di sini. Tapi tahun depan akan dibuka. Dan itu artinya mulai sekarang kita hentikan praktek kecurangan. Kita hentikan. Dan untuk meninggikan indeks integritas tidak perlu kerja keras. Cukup satu perintah. Jangan contek-mencontek, jangan bagikan kunci yang tak jelas itu. Cukup itu saja. Jadi untuk nilainya tinggi itu caranya adalah tak melakukan contek-mencontek, langsung bisa mengembalikan. Jadi Bapak sekalian, ini adalah kebiasaan yang ingin kita ubah. Mari kita ubah sama-sama. Dan mari kita buktikan. Karena sekarang Bapak sekalian, kalau dulu masyarakat yang melaporkan kepada negara bahwa terjadi kecurangan, sekarang kita balik. Negara yang melaporkan pada semua bahwa terjadi kecurangan. Kita yang lapor. Nah, laporan lengkapnya Bapak sekalian dikirimkan, Bapak Ibu pasti sudah terima. Beberapa bulan yang lalu laporan lengkapnya kepada kepala dinas. Yang sekarang kami kirim on the way adalah laporan singkatnya. Hanya UN dan indeksnya diberikan kepada bupati, wali kota, gubernur. Dan Bapak Presiden menerima kepala sekolah yang indeks integritasnya tinggi. 500 tertinggi kemarin diterima. Lalu mereka yang angka UN-nya di kuadran 1 dan 2, coba ditunjukkan angka kuadran 1 dan 2. Di angka 1 dan 2 ini jumlahnya sekitar 11.700 sekolah. 11.700 sekolah itu, mereka yang di atas menerima piagam penghargaan yang ukurannya sebesar layar TV besar untuk dipasang di serambi sekolahnya dengan tulisan piagam penghargaan integritas tinggi dengan angkanya ditulis di situ. Biarkan seluruh sekolah merasa bangga bahwa kami mewarisi kakak-kakak kelas yang meninggalkan nama baik. Dan sekolah yang tidak terima, artinya di situ ada masalah. Yang terima 11.700. Jadi kita berharap tahun depan mencetak piagamnya tidak 11.000 lagi. Insya Allah tahun depan 77.000 sekolah semuanya dicetak berintegritas tinggi. Karena jumlahnya 77.000. Ini Bapak sekalian, harapannya Bapak Ibu, kami mengirimkan surat kepada Pak Bupati, Pak Wali Kota, mohon agar dibuatkan upacara. Bapak Ibu sekalian, buatkan upacara penyerahan indeks piagam integritas itu dari bupati kepada para kepala sekolah. Kumpulkan semua
warga sekolah, warga kepala-kepala sekolah, berikan indeks ini. Biarkan kita semua melihat, ini potret kita. Ini potret kita sekarang. Tanggung jawab kita adalah 2 bulan lagi memperbaiki. Jadi kita berharap Bapak Ibu sekalian untuk nanti dibagikan secara lengkap. Dan bila ini kita kaitkan analisa ujian nasional ini, kita bisa lihat pada slide berikutnya, menunjukkan sebaran yang unik. Kalau kita lihat angka rapor kita, angka ujian nasional dulu, capaian indeks integritas secara nasional. Ini indeks integritas secara nasional. Jadi kalau diperhatikan di sini, Bapak sekalian, yang warnanya merah ini dan kemudian warnanya biru muda, ini adalah variasi indeks integritas. Warnanya masih agak suram sekarang. Ini potret kita. Tapi jangan dimarahin potretnya. Mari kita perbaiki yang dipotretnya. Mari kita lihat berikutnya. Kalau kita lihat rapor kita itu ratanya di atas 70. Ini unik Bapak Ibu sekalian. Rapotnya semuanya di atas 70. Rapotnya nih. Tapi coba kembalikan ujian nasional ini. Ini capaian UN. Capaian UN apa yang terlihat? Ada yang merah-merah, tapi banyak sekali yang sudah. Jadi indeks integritas kita masih parah, nilai rapot semuanya baik. Oke. Kemudian dimasukkan UN, ada variasi sedikit di situ. Yang baik dan yang tidak. Tapi sekarang coba kita pilih hanya sekolah yang integritasnya tinggi saja yang dilihat rapotnya. Jadi sekolah-sekolah yang indeks integritasnya rendah, rapotnya nggak usah dilihat saja. Sekarang kita lihat hanya yang jujur saja. Kita lihat coba hasilnya. Ternyata mayoritas masih merah. Jadi katrol-mengkatrol ini di semua aspek. Ya, seakan-akan ada nilai, tapi nilainya tak mencerminkan kenyataan. Nilainya tak mencerminkan kenyataan. Bapak Ibu sekalian, akankah kita diamkan ini terus? Akankah kita menjadi bagian yang bilang, saya memang berada di sana, saya bertugas, tapi atas nama A, B, C, D, F, G, saya diam. Mari kita ubah. Mulai sekarang kita nyatakan bahwa kita akan buat rapot-rapot di semua sekolah, rapot-rapot yang menggambarkan prestasi senyatanya. Jangan didiamkan. Kita berikan kenyataan. Untuk apa? Supaya berubah. Kalau kita tidak punya potret yang benar, bagaimana kita bisa berubah? Termasuk sekalian, kalau kita lihat ujian nasional. Ujian nasional ini kalau kita perhatikan di tempat-tempat yang indeks integritasnya tinggi, itu beda sekali angkanya. Karena ya saya salut, misalnya ada sebuah provinsi, Nusa Tenggara Timur. Ada yang Nusa Tenggara Timur di sini ya? Ada. Nusa Tenggara Timur itu angka capaian ujian nasionalnya masih rendah. Tetapi kejujurannya salah satu yang paling tinggi di seluruh Indonesia. Jadi di sana bisa bilang boleh saja kami dianggap masih rendah, tapi minimal kami bukan bagian yang contek-mencontek. Itu kehormatannya luar biasa. Daripada angka kami tinggi, tapi kami agak bermasalah. Apologinya lebih berat. Melanggar moral itu apologinya lebih berat daripada kinerja akademik. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya ingin gariskan apa yang disampaikan Ibu Menko tadi. Revolusi mental. Dan Ibu Menko menggariskan, ini dari Ibu Menko, bahwa ujian nasional, indeks integritasnya bagian dari ikhtiar kita melakukan revolusi mental itu. Kita ubah itu.
Jadi harapannya nanti ke depan sekolah-sekolah kita lebih baik dalam menjalankan itu. Ada beberapa catatan riset mengenai kinerja guru dengan capaian ujian nasional, UKG dengan ujian nasional. Ini ada beberapa angka yang bisa ditunjukkan di sini. Secara sepintas, sepertinya tidak ada hubungan antara nilai UKG dengan nilai ujian nasional. Secara sepintas, Kemdikbud nanti akan ada penjelasan secara singkatnya, tapi kami ingin menyampaikan rencana Kemdikbud untuk menyusun jendela pendidikan dan kebudayaan. Jendela pendidikan dan kebudayaan. Mengapa ini penting, Bapak sekalian? Kalau kita perhatikan, jendela pendidikan kebudayaan ini nanti akan masuk menjadi aplikasi di HP. Tujuannya adalah membuat kita mengetahui informasi kegiatan pendidikan dan kegiatan kebudayaan di wilayah kita. Hari ini Bapak sekalian, sebagai contoh, bila di Galeri Nasional ada pameran pelukis Sri Hadi dan sedang berjalan. Pelukis Sri Hadi ini usianya 84 tahun. Beliau melukis sejak usia 14 tahun sebagai bagian dari tentara, waktu itu masih Badan Keamanan Rakyat. Pada saat itu divisi di Ponorogo, beliau menjadi juru gambar TNI untuk menggambar peristiwa-peristiwa perang. Umur 14 tahun, sampai sekarang masih melukis. Bapak sekalian, itu adalah sebuah pameran penting. Pertanyaan sederhananya adalah, apakah guru-guru sekolah-sekolah sekitar Jakarta mengetahui ada pameran yang amat penting untuk siswanya? Tidak. Ada pagelaran tari, ada aktivitas drama, berjejer kegiatannya. Apakah lingkungan pendidikan tahu? Tidak. Kita masing-masing bekerja sendiri. Karena itu ke depan, Bapak sekalian, jendela pendidikan kebudayaan, semua informasi pendidikan, informasi kebudayaan ada di dalam situ. Termasuk jika kita memilih anak untuk sekolah, memilih sekolah untuk anak. Kalau saya mau pilih anak kita mau sekolah, pilih sekolah berdasarkan apa? Berdasarkan opini dan cerita-cerita kanan kiri. Tapi kita tak membandingkan sekolahnya. Besok Bapak Ibu sekalian, dengan jendela pendidikan ini Bapak Ibu bisa bandingkan. Seperti kalau mau beli barang online. Pilih berapa sekolahnya, lihat bagaimana kompetensi gurunya di sekolah itu. Bagaimana nilai UN 10 tahun terakhir. Bagaimana fasilitasnya, bagaimana gambarnya, bagaimana kondisinya. Termasuk nanti laporan-laporan dari sekolah masuk ke situ. Lalu Bapak Ibu sekalian, kita pun bisa mencari aktivitas kebudayaan di daerah kita. Jadi kita tidak diam begitu saja. Kita mulai pendidikan, tapi kita justru membangun jembatan untuk bisa orang tua, guru, sekolah, pelaku kebudayaan, pelaku kesenian berinteraksi menggunakan platform yang sama. Namanya jendela pendidikan dan kebudayaan. Jendela ini akan kita kenalkan malam hari ini. Tapi ini bagian dari pembangunan. Karena itu istilahnya bukan diluncurkan. Kalau diluncurkan sudah selesai. Kali ini justru dikenalkan karena kita ingin terus-menerus memperbaiki, meningkatkan mutu dari platform baru ini. Dan Bapak sekalian, ini platform yang sama sekali dulu belum pernah ada. Tapi nanti kita berharap semua kegiatan pendidikan dan kebudayaan akan bisa kita lihat dari dekat. Dan kalau Bapak Ibu sekalian memiliki informasi itu di sini, kita nanti ke depan ingin agar orang tua bisa memberikan input langsung kepada siapa? Pada kepala dinas,
pada kita di Kemdikbud, kepada siapa saja yang berada di dalam ekosistem pendidikan. Jadi harapannya ini bisa menjadi forum untuk interaksi. Seperti dalam rembuk nasional kali ini, kita menggunakan aplikasi Happy 5. Ada yang sudah pakai Happy 5? Acungkan tangan yang sudah pakai. Nah, kita sempat bersapa nih dengan sebagian. Kita sempat interaksi di Happy 5. Tujuannya apa? Supaya kita bisa tukar pikiran, saling bersapa, dan bila ada masalah atau bila ada terobosan, itu cepat juga untuk kita interaksi dan dorong sama-sama. Kalau masalah diselesaikan, kalau terobosan digandakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini semua filosofinya adalah kita bergeser dari pendekatan laba-laba yang biasa dulu kita pakai kepada pendekatan bintang laut. Ini dua hal yang berbeda, Bapak sekalian. Selama ini kita di pendidikan kebudayaan itu menggunakan model laba-laba. Ini diambil dari bukunya Len Pritchard. Apa sih bedanya jaring laba-laba dengan bintang laut? Kalau jaring laba-laba itu Bapak sekalian, meskipun nampaknya besar, menjangkau kemana-mana, tapi sebenarnya informasi dan keputusan ditarik ke titik tengah semua. Semuanya di titik tengah. Jadi meskipun jangkauannya luas, tapi sebenarnya di sentral aja yang ambil keputusan. Antar ujung-ujung, ini ujung sini dengan sini, itu tidak bisa nyambung, semuanya harus lewat sini. Pusatlah, jadi figur inilah yang melakukannya. Jadi apapun yang terjadi di sini, misalnya ada sebuah nyamuk yang tertangkap, semut yang tertangkap, ya getarannya di sini dikirim ke sini, lalu baru dari sini melakukan sesuatu. Bapak Ibu sekalian, dengan Indonesia sebesar ini, dengan ukuran kegiatan kita yang luar biasa luas, dulu harus dikerjakan dengan cara ini. Memang harus. Kenapa? Karena belum ada ICT yang memungkinkan. Information Communication Technology. Karena belum ada ICT, maka kita terpaksa menggunakan itu. Sekarang dengan adanya Information Communication Technology, kita sudah bisa ubah menjadi apa? Menjadi pendekatannya seperti bintang laut. Apa yang menarik dari bintang laut? Bintang laut ini adalah sebuah spesies yang tidak punya otak tunggal terpusat. Jadi organisme ini tuh sangat terdesentralisasi. Dan sebenarnya kalau kita lihat diri kita, pendidikan dan kebudayaan itu sudah desentralisasi. Sudah. Karena itu bintang laut ini Bapak sekalian, kalau bergerak itu bukan perintah otak tunggal, tapi karena ada tindakan lokal di tiap bagian dari tubuhnya. Tiap bagian ini bisa mengambil keputusan. Tapi yang dibutuhkan apa? Informasi. Karena itu kenapa ada neraca pendidikan, kenapa ada jendela pendidikan dan kebudayaan. Harapannya interaksi itu mempercepat proses pengambilan keputusan, mempercepat diseminasi terobosan, dan membuat kegiatan-kegiatan kita akan bisa berjalan jauh lebih efektif. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang kita ingin lakukan sama-sama lewat rembuk ini adalah memastikan pola baru ini kita jalankan sama-sama. Visinya garis yang sudah ditetapkan Presiden. Revolusi mental, nawacita, RPJMN, itu garisnya. Cara mengerjakannya, tiap daerah punya persoalannya sendiri-sendiri, tantangannya beda-beda. Mari kita ajak semuanya untuk terlibat. Mari kita ajak semuanya untuk menjadi bagian. Dan teman-teman pegiat pendidikan kebudayaan menjadi bagian dari ekosistem yang ingin kita bangun sama-sama. Kalau itu kita lakukan Bapak sekalian, kalau itu kita lakukan, maka insya Allah ikhtiar memajukan pendidikan kebudayaan Indonesia akan bisa bergulir di semua tempat dengan kecepatan yang sama-sama cepat.
Dan Bapak Ibu sekalian, beberapa prioritas Kemdikbud, baik itu guru sebagai kunci, sekolah sebagai taman yang saya sudah diskusikan panjang sekali di Rembuk tahun lalu, kemudian ikhtiar kita untuk memajukan kebudayaan, ikhtiar kita untuk perkembangan bahasa, ini semua Bapak sekalian harus kita teruskan. Kemudian kita ingin jalur pendidikan kita lengkap. Pendidikan itu tidak saja soal pikir, tapi juga rasa dan raga. Karena itu Bapak sekalian, tolong kita dorong benar ruang untuk pendidikan kesenian, aktivitas kebudayaan di sekolah-sekolah kita. Kita harus dorong itu. Alat ini Bapak sekalian, alat ini dibuat oleh mereka yang menguasai sains. Tetapi isi dari alat ini yang beredar adalah yang dibuat oleh orang-orang kreatif. Karena itu menumbuhkan kreativitas wajib kita lakukan. Dan ke depan tantangan kita bangun 4C sebutnya. Creativity, critical thinking, communication, collaboration. Ini harus kita bangun. Kita lihat lebih jauh. Jika UKG dan UN dilakukan uji statistik hanya pada tempat yang berintegritas tinggi, maka kelihatan bahwa ada korelasinya. Jadi kinerja guru itu atau kompetensi guru itu sangat erat hubungannya dengan prestasi siswanya. Kita Ibu sekalian, saya ingin garis bawahi, tidak ingin simplistik. UKG lalu UN, enggak. Ini hanya ilustrasi saja. Karena intervensinya ada banyak variabel di situ. Bukan sekedar dua variabel nih, variabel kompetensi guru dengan variabel nilai UN, tidak. Ini relasinya kompleks. Ini ilustrasi saja betapa pentingnya kita memiliki data yang akurat. Lalu yang menarik, kita menyaksikan mulai tahun lalu ada ujian nasional berbasis komputer. Nah, lalu kita lihat apa perubahan yang muncul ketika sekolah menyelenggarakan UN berbasis komputer dengan sebelumnya UN menggunakan kertas, berbasis kertas. Coba tunjukkan datanya. Sekolah yang ujian nasional tahun 2014 rendah lalu ikut UNBK, dan sekolah yang 2014 indeks integritasnya tinggi ikut UNBK, angkanya nggak berubah. Jadi yang pindah dari kertas ke komputer drop angkanya. Siapa yang drop? Jika integritasnya dulu rendah. Tapi sekolah yang terbiasa integritasnya tinggi pindah ke komputer, angkanya tetap. Jadi sekolah yang berani pindah ke komputer percaya diri. Dari dulu juga saya jujur, beri saya komputer, saya jawab dengan jujur pula. Tapi kalau terbiasa contek-mencontek, mendadak alat untuk mengkatrol hilang. Nilainya drop. Ini semua simulasi Bapak sekalian. Karena itu kebiasaan jujur menjadi sangat penting. Kebiasaan ujian tanpa mencontek ini penting sekali. Dan ini gambarannya Bapak sekalian. Yang warna merah ini, meskipun ada sebagian yang di atas, tapi coba lihat, yang nilainya selalu integritasnya tinggi hanya 2 yang drop, yang lainnya semua di situ. Tidak ada perubahan yang signifikan, baik naik ataupun turun. Bapak Ibu sekalian, ini sekedar ilustrasi, tapi pesan utamanya adalah mari kita kembalikan tradisi jujur di sekolah kita. Karena sekolah kita memiliki tradisi itu. Mari kita kembalikan tradisi itu.
Yang berikutnya saya ingin sampaikan juga pada Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan ini, kita memiliki salah satu masalah dalam dunia pendidikan, yaitu penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya adalah kekerasan. Kekerasan ini berulang terjadi. Dan Bapak Ibu sekalian, nampaknya kecil, tapi begitu diakumulasi nasional, angkanya besar. Jadi di tempat kita masing-masing mengabdi, mungkin di kabupaten kita jumlahnya sedikit, di kota kita jumlahnya sedikit, tapi begitu dikumulasi se-Indonesia, angkanya besar sekali. Coba kita lihat datanya. Ini Bapak sekalian, 84% pernah mengalami kekerasan di sekolah. 75% mengakui pernah melakukan kekerasan di sekolah. Lalu sampai pada perundungan, 50% anak kita pernah merasakan perundungan. Perundungan itu bullying, Pak. Kita menggunakan edisi bahasa Indonesianya. Perundungan itu bullying. Ini Bapak sekalian, selama ini pendekatan kita di pendidikan adalah melihat ini sebagai kasus untuk diselesaikan secara adat, secara kekeluargaan, atau melihat ini sebagai perkara hukum dan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi dua ekstrim. Di satu sisi dipandang sebagai kasus, diselesaikan secara kekeluargaan, atau diambil kepada negara dan serahkan pada APH. Dan datanya, sekalian, datanya yang diserahkan ke APH itu cukup banyak, sekalian, angkanya. Karena itu mulai ke depan kita ingin ini diselesaikan secara sistematis. Pemerintah tidak boleh lagi diam dan mendiamkan terhadap fenomena kekerasan di sekolah-sekolah. Jika anak-anak kita terbiasa dengan kekerasan di sekolah, di rumah, maka kita proyeksi saja masa depan kita akan penuh dengan anak-anak yang terbiasa pula dengan kekerasan. Dan korban kekerasan itu dua, target kekerasan dan pelaku kekerasan, dua-duanya korban. Jangan pernah menganggap korbannya hanya target kekerasan, karena sebenarnya dua, karena itu dua-duanya yang harus diintervensi. Dan ini Bapak sekalian, ada Permendikbud nomor 82 tahun 2015 yang ini akan harus dilaksanakan oleh semua, dan sekarang dalam proses ditingkatkan menjadi peraturan presiden. Apa isi Permendikbudnya? Saya akan berikan komponen garis besarnya saja. Pertama adalah penanggulangan, karena kita sudah gawat. Karena itu urutannya bukan pencegahan, sanksi, penanggulangan, tidak. Urutannya adalah penanggulangan dulu, lalu sanksi, baru pencegahan. Karena sekarang sudah masif terjadi. Nah, ke depan sekolah diwajibkan untuk memasang papan informasi mengenai sekolah aman di serambi sekolah. Di tiap sekolah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kalau ada anak kita, nggak usah orang-orang lain, anak kita mengalami kekerasan di sekolah, mau minta tolong kemana? Mau minta tolong kemana coba? Mau telepon kemana? Pernah kita menyaksikan anak dipukuli rame-rame, dibully. Dia mau minta tolong aja tidak tahu harus minta tolong kemana. Negara tidak hadir di sekolah-sekolah kita. Karena itu sekarang mulai ke depan setiap sekolah harus ada ukurannya 120x80 di tiap sekolah, harus ada nomor telepon kepala sekolahnya, nomor telepon dinas pendidikannya, polseknya, polresnya, nomor telepon kita ini aktif 24 jam, nomor telepon Kemdikbud dan email. Dan ini bisa dicek nomor-nomor ini. Ini semua harus ada di tiap sekolah. Fungsinya apa? Sebagai helpline, bantuan awal bila terjadi. Kita tidak ingin terjadi, tapi bila terjadi minimal ada itu. Itu pertama. Jadi nanti tiap sekolah. Yang kedua, guru kepala sekolah mulai sekarang wajib lapor kepada orang tua jika ada dugaan kekerasan, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah, harus lapor. Jadi tidak boleh lagi kalau ke depan diam dan mendiamkan, termasuk lalai.
Tidak boleh kita. Yang kedua, harus ada POS, prosedur operasi standar. Bapak Ibu sekalian, banyak sekolah, guru, kepala sekolah yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan kalau ada kekerasan. Ini harus disusun sama-sama. Dan di tiap sekolah harus ada tim pencegahan kekerasan. Seperti kita memiliki komite sekolah tiap sekolah, kita nanti harus ada tim pencegahan kekerasan di tiap sekolah. Lalu, lapor juga ke Dinas Pendidikan. Bila terjadi, tentu mereka ada judgement untuk melaporkan. Kedua, yang ketiga ini menjamin hak siswa tetap mendapatkan pendidikan. Kita ini seringkali kalau ada siswa bermasalah, jalan pintasnya itu dikeluarkan. Dikeluarkan itu artinya dia akan masuk sekolah lain. Tanggung jawab kita adalah kita harus mendidik anak ini. Karena itu saya katakan, korbannya itu dua-duanya. Ya target kekerasan, ya pelaku kekerasan. Dua-duanya harus kita didik, kita bina. Lalu ada sanksi kepada siswa, ada sanksi kepada guru dan tenaga kependidikan. Dan ini sanksinya termasuk pengurangan hak, pembebasan tugas, pemberhentian sementara, sampai pemutusan hubungan kerja. Kenapa Ibu sekalian? Kita menyaksikan berita luar biasa, seorang anak SD yang sampai meninggal bukan karena kekerasan di sekolah. Sekolahnya tidak melakukan kekerasan, kekerasannya di rumah. Tapi sekolahnya menyaksikan dari dekat efek-efek itu dan memilih diam dan mendiamkan. Lalu anak yang harusnya bersekolah hari ini sudah selesai dikubur. Jika dulu sekolah bertindak, jika dulu sekolah melakukan sesuatu, mungkin peristiwa itu bisa kita hindari. Jadi tanggung jawab sekolah bukan sekedar di dalam pintu sekolah, tapi anak-anak yang berinteraksi ke sekolah yang memiliki tanda-tanda mengalami kekerasan, maka sekolah wajib lapor. Kepada siapa? Berikutnya, daerah. Bapak Ibu sekalian, kami harap sesudah dari sini Bapak Ibu mulai menyiapkan pembentukan gugus pencegahan tindak kekerasan permanen di tiap kabupaten, di tiap kota, di tiap provinsi, dan di mana dibiayai menggunakan APBD. Mulai disiapkan. Nanti peraturan presidennya akan keluar. Perintahnya tegas, harus ada gugus ini. Supaya apa? Supaya termonitor, terkendali. Karena selama ini saya katakan tadi, kekeluargaan atau APH tidak kita kelola sebagai masalah pendidikan yang terstruktur dengan rencana. Lalu tentu saja bekerja dengan berbagai pihak. Ini gugus ini terdiri dari para guru, tendik, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan lain-lain. Nah ini inti dari tugas kepada Pemda adalah pembentukan gugus ini dan bisa memberikan sanksi-sanksi. Yang berikutnya pada pemerintah pusat. Kemdikbud membuat kanal. Ada kanal di Kemdikbud untuk melaporkan ini semua. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, nanti apa yang akan kita lakukan ini akan masuk di dalam data pokok pendidikan. Laporan-laporan itu wajib dimasukkan. Karena kita berkeinginan agar kebiasaan yang sudah menahun di berbagai sekolah itu bisa kita ubah sama-sama. Lalu Bapak sekalian, yang terakhir ingin saya sampaikan juga di sini,